Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizal, NIM 180-721-100-128. Di sini saya akan membahas tentang profesionalisme kerja dalam Islam. Mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pengertian profesionalisme. Profesionalisme merupakan sikap dari seseorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi. Artinya, pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jadi, profesionalisme ini merupakan sebuah pekerjaan yang memang dilakukan di dalam bidang kemampuan atau keahliannya dengan cara yang sungguh-sungguh. Yang mana profesionalisme ini sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan. Tanpa adanya sikap dan perilaku profesional, maka lembaga atau organisasi tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, bahkan bisa mengalami yang namanya kebangkrutan. Nilai-nilai Islam yang mendasari profesionalisme dan sifat-sifat Nabi yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan profesionalisme. Terdapat beberapa sifat, diantaranya sifat kejujuran atau siddiq. Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Hampir semua bentuk usaha yang dikerjakan bersama menjadi hancur karena hilangnya kejujuran. Oleh karena itu, kejujuran menjadi sifat wajib bagi Rasulullah SAW, dan sifat ini pula yang selalu diajarkan oleh Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika suatu pekerjaan sudah tidak dilandasi dengan kejujuran, maka akan menimbulkan yang namanya kecurangan-kecurangan, seperti halnya adanya korupsi yang terjadi pada saat ini. Korupsi sendiri disebabkan karena apa? Karena tidak adanya sifat kejujuran di dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, sifat tanggung jawab atau amanah. Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Jika seseorang sudah memiliki sifat bertanggung jawab, maka dalam pekerjaan akan melakukan pekerjaan tersebut dengan hati-hati dan secara teliti, juga bersungguh-sungguh. Maka insya Allah nanti hasil dari pekerjaan yang dilakukan secara amanah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, sifat komunikatif atau tablik. Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sifat komunikatif, seseorang menanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin bekerjasama dengan orang lain lebih lancar. Ia dapat juga meyakinkan rekannya untuk melakukan kerjasama atau melaksanakan visi dan misi yang disampaikan. Jadi sifat tablik ini diperlukan untuk menjalin koordinasi yang lebih baik antara sesama rekan tim dalam melaksanakan visi dan misi yang terdapat dalam pekerjaan tersebut, yang mana bertujuan untuk ketercapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu sifat cerdas atau fatanah. Dengan kecerdasannya, seseorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Yang mana jika mempunyai sifat cerdas dalam sebuah perusahaan akan lebih menjadikan perusahaan tersebut lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan program-program yang membuat perusahaan lebih maju ke depannya dan menjadi lebih baik. Di samping itu, masih terdapat pula nilai-nilai Islam yang dapat mendasari pengembangan profesionalisme, yaitu diantaranya bersikap positif dan berpikir positif atau husnudzon. Jika kita berpikir positif, akan mendorong setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya lebih baik. Hal ini disebabkan dengan bersikap dan berpikir positif mendorong seseorang untuk berpikir jernih dalam menghadapi setiap masalah. Yang kedua, memperbanyak silaturahim, yang mana di dalam Islam kebiasaan silaturahim merupakan bagian dari tanda-tanda keimanan. Namun di dalam dunia profesi, silaturahim sering dijumpai dalam bentuk tradisi lobby. Dalam tradisi ini akan terjadi nanti saling belajar. Yang ketiga yaitu disiplin waktu dan menepati janji. Begitu pentingnya disiplin waktu,
Al-Quran menegaskan makna waktu bagi kehidupan manusia dalam surat Al-Asr yang diawali dengan sumpah demi waktu. Begitu juga menepati janji. Al-Quran juga menegaskan hal tersebut dalam ayat pertama surah Al-Maidah sebelum memasuki pesan-pesan penting lainnya. Yang keempat itu bertindak efektif dan efisien. Yang mana bertindak efektif artinya merencanakan, mengerjakan dan mengevaluasi sebuah kegiatan dengan tepat sasaran. Sedangkan efisien adalah penggunaan fasilitas kerja dengan cukup, tidak boros, dan memenuhi sasaran. Juga melakukan sesuatu yang memang diperlukan dan berguna. Yang kelima itu memberikan upah secara tepat dan tepat. Ini disesuaikan ya dengan hadis Nabi yang mengatakan berikan upah kadarnya akan mendorong seseorang pekerja atau pegawai dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara tepat pula. Jika sementara apabila upah itu ditunda, seorang pegawai akan bermalas-malasan karena dia harus memikirkan beban kebutuhannya dan merasa kerjanya itu tidak dihargai. Aktualisasi profesionalisme dalam perspektif Islam. Islam adalah agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, di mana Islam mengajarkan bahwa kerja harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut, yaitu bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 17-36. Yang mana penjelasannya di sini, dalam melakukan sesuatu kita harus mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu B, pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian seperti sabda Nabi, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancuran. Hadis Bukhari. Yang mana dalam pengertiannya, jika kita bukan merupakan ahlinya atau bidangnya dalam melakukan hal tersebut, maka itu akan bukan menambah kebaikan tapi malah menambah kehancuran di dalamnya. Mungkin seperti halnya contoh ketika seorang petani disuruh menjadi teller bank, maka tidak cocok, bukan keahliannya. Jadi akan menambah kerusakan di dalam penghitungan jumlah uang di bank tersebut. Mungkin seperti itu contohnya. Selanjutnya yaitu berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam Islam, amal dan kerja harus dilakukan dalam bentuk yang saleh, sehingga makna amal saleh dapat dipahami sebagai kerja sesuai standar mutu, baik mutu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia rekan kerjanya. Jika kita melakukan suatu pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan itu sebaik mungkin. Bagaimana pekerjaan yang baik di hadapan Allah ataupun dipandang baik di hadapan manusia atau rekan kerjanya. Yang kedua yang selanjutnya yaitu pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah, Rasulullah, dan masyarakat. Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi jika kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus bertanggung jawab. Karena kenapa? Kita ada yang mengawasi, yaitu Allah yang Maha Tahu, dan juga ada Rasulullah serta masyarakat yang mengetahui juga tentang gimana pekerjaan yang kita lakukan selama ini. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Jika kita melakukan pekerjaan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi, insya Allah ketercapaian dalam sebuah tujuan perusahaan itu akan segera tercapai atau segera apa yang kita inginkan bisa kita penuhi. Karena
semangat dan etos kerja yang kita lakukan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk yang terakhir yaitu pengupahan harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan amal atau karya yang dihasilkan. Jadi jika kita melakukan pekerjaan, kita nilai dari pekerjaannya tersebut. Jika pekerjaannya baik, kita kasih upah sebagaimana pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut. Jika pekerjaannya jelek, ya kita juga mengasih upah seperti apa yang telah dikerjakan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.